Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan berikutnya, masih membahas mengenai identitas trigonometri untuk sudut rangkap. Nah, kita masih membahas di halaman 18. Untuk membahas contoh berikutnya harus memperoleh dulu identitas trigonometri untuk sudut rangkap. Itu yang pertama, lihat identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap. Yang perlu Anda ketahui supaya nanti pada saat pengerjaan soal Anda tidak pusing, harus Anda mengetahui bahwa sin 2A itu bisa perubahannya nanti atau sama dengan 2 sin A cos A, atau 2 sin A cos A itu nanti kita bisa rubah menjadi sin 2A. Nah, itu yang pertama yang harus dimengerti. Untuk bagian B, untuk identitas kosinus sudut rangkap, lihat saja yang di dalam kotak. Cos 2A atau cos 2X itu sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, kalau nanti ada soal sin kuadrat A dikurang cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, itu bisa dirubah menjadi cos 2 alfa atau 2A. Begitu pula sebaliknya, ini bisa ditukar. Supaya nanti tidak pusing, harus Anda pedomani. Atau bisa juga nanti kalau dia bertanya cos 2A itu atau 2 alfa, ini bisa perubahan, ada dua bentuk perubahan. Bisa perubahannya 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Bisa juga dari 2 cos kuadrat alfa dikurang 1, bisa nanti kita rubah menjadi cos 2 alfa. Perubahan-perubahan saja. Supaya nanti tidak pusing, harus Anda tahu perubahan ini. Untuk yang ketiga, perubahan untuk tangan, identitas tangan sudut rangkap. Kalau nanti ada soal tangan 2A itu sama dengan 2 tangan alfa per 1 dikurang tangan kuadrat alfa, atau begitu pula sebaliknya, bisa dirubah dari 2 tangan alfa per 1 dikurang tangan kuadrat alfa, itu bisa dirubah menjadi tangan 2 dikali alfa atau 2 alfa. Jadi saya berharap sebelum kerja soal nanti lihat dulu identitasnya, baik dari identitas sin, identitas cos, dan identitas tangannya, supaya nanti untuk menjawab soal atau untuk melihat contohnya Anda tidak pusing. Sekarang kita lihat ke contoh di halaman 21. Lihat contoh soal nomor 1. Tentukan nilai trigonometri berikut. Bagian A 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Bagian B 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 2. Dan bagian C tangan 112,5 derajat per 1 dikurang tangan kuadrat 112,5 derajat. Oke, sekarang lihat, karena dia menggunakan identitas sin, oleh karena sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Oleh karena dia ambil sin 2 alfa itu sama dengan sin 2 sin alfa cos alfa. Ini adalah rumusnya. Nah, oleh karena sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, ini berarti sama 2 sin, ini kalau alfa diganti x, ini diganti alfa, 2 sin alfa cos alfa. Tadi kalau kita ganti, lihat 2 sin alfa cos alfa bisa dirubah menjadi sin 2 alfa. Jadi di sini bisa dilihat
karena di sini sin 2 sin X cos X ya. Di sini 2 sin X cos X, maka bisa dirubah menjadi sin 2 dikali 15 derajat, atau bisa dirubah menjadi sin X, bisa dirubah menjadi yang sebelah sini. Nah tadi dia pindah penjabarannya, untuk soal yang ini dia pindah ke sini. 2x, x yang mana? X-nya, lihat X-nya 2x, X-nya 15, 2-nya di depan, ambil 2 dikali 15. 2 dikali 15 itu sama dengan 30 derajat. Sin dari 30 derajat itu sama dengan 1/2. Jadi ini dibalik-balik saja. Sin 2x, karena rumusnya sin 2x itu 2 sin X cos X. Nah, kenapa kita ambil 2 sin X? Karena ini adalah soalnya. Soal sama bentuk soalnya. Maka 2 sin X-nya, X 15 pindahkan. Cos X-nya 15 itu sama dengan, bisa dikerja, sin 2 dikali X, X-nya 15, 30, dapatlah sin dari 30 sama dengan 1/2. Jadi nilai 2 sin 15 derajat cos 15 derajat itu sama dengan 1/2. Saya harapkan ini adalah rumusnya. Sekarang sama dengan bagian B. Karena untuk mencari cos 2x itu rumusnya 2 cos kuadrat X derajat dikurang 1. Nah, di sini dia 4 soalnya. Ditulis dulu soalnya, 4 cos kuadrat 20 dikurang 2. Untuk mendapatkan 1 bentuknya sama, maka harus dikali berapa? Ini 2 sehingga dia bisa menjadi 4. Maka diuraikannya lah di sebelahnya. 2 dikali, supaya dia sama, 2 cos kuadrat 22,5 dikurang 1. Kenapa bisa 1, Pak? Ini diuraikan. 2 kali 2, 4. 2 dikali minus 1, minus 2. Turunlah 2. Nah, lihat. 2 cos kuadrat X dikurang 1 bisa dirubah menjadi cos kuadrat X. Bisa dirubah menjadi cos 2 dikali X. 2 dikali X 22,5. 2 dikali 22,5 derajat itu sama dengan 45. Jadi 2 dikali 1/2. 2 kali 2, 2 kali 1, 2 bagi 2, 1. 1 dikali akar 2 itu sama dengan akar 2. Jadi nilai 4 cos kuadrat 22,5 dikurang 2 itu sama dengan akar 2. Nah, untuk bagian C juga sama, perubahan saja. Nah, di sini karena rumusnya tangan 2x itu 2 tangan x per 1 dikurang tangan kuadrat x. Nah, maka karena soalnya tangan 112,5 tidak ada duanya, untuk menghabiskan supaya bentuknya sama ya, maka dia kalikan 1/2. Nah, di sini kali 1/2. Jadi di sini karena rumusnya 2 tangan ya, di sini 1/2. Nah, 1/2. Nah, ini 2 tangan, X-nya dirubah, X-nya juga dirubah dengan nilainya. Tangan 2 dikali, ini tadi 2 dikali 112. Jadi tangan 225 itu bisa juga langsung sebenarnya, bisa juga diuraikan
tangan 180 ditambah 45 derajat. Nah, dikali tangan 45 derajat, 45 derajatnya saja diambil, atau bisa langsung saja, bisa juga tangan 225 itu sama dengan 1/2. Nah, jadi nilai tangan 112,5 derajat per 1 dikurang tangan kuadrat 1125,5 derajat itu sama dengan 1/2. Kalau ada langsung tangan 225 itu bisa langsung. Nah, kalau tidak ada, diuraikan saja, ambil yang terkecilnya, nah baru hasilkan 1, apapun dikali 1 maka hasilnya akan tetap. Nah, itulah tadi contoh untuk nomor 1. Untuk bagian A, B, C, nah itu harus berpedoman supaya tidak pusing dari rumus identitas sinus, kosinus, dan tangan, mulai dari sin kuadrat A, sin 2 alfa, cos 2 alfa, ada 2 bentuk perubahan, dan untuk yang ketiga adalah tangan 2 alfa. Ini perubahan saja dan pemahaman dibalik-balik saja. Oke, nah itulah tadi penjelasan singkat untuk tugas di rumah. Anda kerjakan di halaman 22, uji kompas yang ketiga, nomor 2, 3, dan 4 masih membahas masalah identitas sin, kos, dan tangan, sama dengan contoh yang tadi. Nah, demikianlah untuk penjelasan singkat pada pagi hari ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.